Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ayo Kawasan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi uji hipotesis dan korelasi dan regresi linear. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya, Adalia Zipanausi Mondoriin, dengan NIM 17251023. Aku Febrian Salahi dengan NIM 17251026. Saya Azhar Mechani dengan NIM 17251035. Saya Geni Joko Erai dengan NIM 17251005. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Jadi hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hypo yang artinya dasar dan tesis yang artinya pernyataan. Oleh karena itu, hipotesis artinya adalah pernyataan yang diletakkan sebagai dasar pemikiran atau dugaan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan diuji kebenarannya. Jadi dalam statistik, uji hipotesis adalah prosedur untuk memutuskan apakah dugaan tentang suatu parameter populasi dapat diterima atau ditolak. Jadi, uji hipotesis suatu populasi untuk mean digunakan untuk menguji apakah rata-rata populasi sama dengan nilai ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, menggunakan distribusi test student dengan estimasi standar deviasi sampel. Jadi ini rumusnya. Dan untuk yang kedua yaitu uji hipotesis satu populasi untuk proporsi, digunakan untuk menguji apakah proporsi suatu karakteristik dalam populasi sama dengan proporsi yang dihipotesiskan menggunakan uji Z karena proporsi memiliki distribusi mendekati normal untuk sampel besar. Jadi ini untuk rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis satu populasi untuk variansi. Jadi, rumus ini digunakan untuk menentukan apakah variansi populasi sama dengan nilai tertentu. Uji ini menggunakan distribusi chi-square dengan asumsi data terdistribusi normal. Rumusnya di atas ini. Lalu selanjutnya, uji hipotesis dua populasi untuk mean yang standar deviasinya yang pertama tidak sama dengan standar deviasi kedua dan tidak diketahui serta paired observation. Paired observation digunakan ketika dua sampel saling berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Itu untuk menguji rata-rata selisih pasangan, bukan masing-masing sampel secara terpisah. Rumusnya di atas ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis dua populasi untuk proporsi. Nah, ini digunakan untuk membandingkan apakah dua populasi itu proporsinya sama dengan menggunakan uji Z. Rumusnya ada di atas ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji hipotesis dua populasi untuk variansi. Ini digunakan untuk mengetahui apakah variansi kedua populasi itu sama dengan menggunakan uji F dengan rumus. Selanjutnya untuk data sampel, kami menyebar kuesioner yang menargetkan 15 mahasiswa dari Prodi Rekayasa Keselamatan dan 15 mahasiswa dari program studi teknik perkapalan. Nah, untuk data sampelnya ada di atas ini. Untuk hasil dari rumus-rumus yang dijelaskan sebelumnya, ini dia hasilnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk mencari t-test paired to sample for means. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pilih data pada toolbar. Kemudian, masuk ke data analis. Lalu, pilih t-test paired to sample for means. Kemudian klik OK. Lalu isi variabel 1 range-nya dengan memblok data yang diinginkan. Kemudian variabel 2 dengan range blok 15 data
sampel yang diinginkan. Kemudian, isi hipotesisnya kita ambil dengan 0, lalu alfanya 0,05, lalu pilih output range. Kemudian, pada kolom ini boleh diisi hasilnya nanti. Dan klik OK, maka hasilnya akan seperti pada video. Ini untuk t-test paired to sample for means. Berikut merupakan langkah-langkah untuk uji dua populasi untuk variansi. Lanjut, masih dengan data analis, kita pilih f-test to sample for variance. Kemudian klik OK, lalu isi variabel 1 range seperti langkah pertama tadi, dengan mengambil 15 data sampel yang kita inginkan. Begitu juga dengan variabel 2 range-nya. Blok 15 data, lalu alfanya 0,05, pilih output range. Kemudian klik di mana hasil yang kita inginkan diletakkan. Kemudian klik OK, dan tampilannya akan seperti ini. Sekian presentasi dari kami, anak jalanan anak tiri. Ayam Kalasan, pamit undur diri.